Stand side back, has got the ball. He's gone really up the top of the field. He might have the shot, put it across himself. So he takes a shot. Jadi bek modern, Elkan Bagot acak-acak pertahanan lawan. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot kembali mendapatkan kepercayaan tampil bersama Gillingham saat menghadapi Carlisle United dalam pertandingan League 2 atau Divisi 3 Liga Inggris 2022-2023. Bertandang ke Stadion Brunton Park, Bagot tampil sebagai starter dengan menempati posisi bek kiri dalam formasi 3-4-3. Elkan Bagot menunjukkan penampilan yang impresif dalam pertandingan ini. Dia tak hanya beberapa kali berhasil menghalau serangan lawan, tetapi Elkan Bagot juga memiliki satu momen bagus. Momen itu saat dirinya mengobrak-ngabrik pertahanan Carlisle lewat aksi individunya. Sebagai pemain belakang, Elkan Bagot menunjukkan inisiatifnya sebagai bek modern dengan menunjukkan aksi individunya, melewati kepungan pemain Carlisle yang diakhiri oleh tendangan ke arah gawang lawan. Sayang, tembakan Elkan Bagot masih terlalu mudah diamankan oleh kiper Carlisle, Thomas Holy. Dalam pertandingan ini, Elkan Bagot bermain penuh dari awal hingga laga berakhir dengan kedudukan 0-1 untuk kemenangan Carlisle. Meskipun mengalami kekalahan, namun penampilan bek andalan Sintayong tersebut mengalami perkembangan yang positif. Ini penampilan ke-6 Elkan Bagot di League 2 2022-2023. Namun secara keseluruhan, Bagot sudah membela Gillingham dalam 8 pertandingan dengan 2 diantaranya di Piala Liga Inggris. Nasihat penting Sintayong, 3 pemain kunci timnas U19 kena semprot. Timnas Indonesia U19 telah menjalani TC sejak Kamis 25 Agustus lalu. Para pemain pun melahap menu latihan yang disiapkan Sintayong dan jajaran tim pelatih. Usai latihan, Sintayong terlihat memarahi para pemainnya karena masih grogi dan tidak percaya diri. Pelatih berusia 52 tahun itu ingin Garuda Nusantara tetap bekerja keras dan mengorbankan diri meski dalam latihan. Jangan grogi di saat latihan, lain kali saat latihan harus lebih percaya diri. Dari hari pertama saya sudah tegaskan kalau di dalam lapangan harus kerja keras. Kalian harus mengorbankan diri agar bisa jadi tim yang lebih kukuh, kata Sintayong. Selain itu, Sintayong juga memberi peringatan kepada 3 pemain pilarnya, yakni Kakang Rudianto, Hoki Caraka, dan Ronaldo Kuateh. Mereka diingatkan agar tidak angkuh dan tetap rendah hati meski sudah menjadi pemain kunci. Sintayong belum bisa menilai pemain mana yang layak masuk ke daftar skuad untuk kualifikasi Piala Asia U20 2023. Para pemain dinilai belum optimal mengeluarkan performanya karena gugup. Wajar saja karena TC Timnas Indonesia U19 dihuni cukup banyak nama-nama baru. Oleh sebab itu, Sintayong akan terus memantau para pemain hingga sepekan ke depan sebelum memutuskan daftar pemain pilihannya. Berbeda dengan Indonesia, sanksi FIFA ke India telah dicabut. Secara resmi, FIFA telah mencabut sanksi pembekuan terhadap Federasi Sepak Bola Seluruh India atau AIFF. FIFA menjatuhkan hukuman terhadap AIFF pada tanggal 15 Agustus lalu. Intervensi pihak ketiga di tubuh Federasi Sepak Bola India menjadi alasan FIFA membekukan AIFF. Namun, hukuman FIFA terhadap AIFF tidak sampai 2 pekan karena hanya bertahan selama 11 hari. Itu membuat timnas India bisa kembali beraksi di pentas internasional dalam waktu singkat. Penyelesaian masalah tidak lepas dari reaksi cepat pemangku kebijakan di India. Setelah mendapatkan sanksi FIFA pada 15 Agustus, Mahkamah Agung India langsung menjadwalkan sidang darurat pada 17 Agustus sebagai langkah pertama menyikapi sanksi FIFA. Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora India juga berusaha menjalin komunikasi dengan pihak FIFA untuk mencari solusi. Kemudian Kemenpora India meminta Mahkamah Agung India membubarkan COI dan menunda pemilihan pengurus AIFF yang dianggap menjadi akar masalah.
Mahkamah Agung India kemudian membubarkan COA pada Senin lalu dan mengembalikan peran penuh AIFF. Kabar pembubaran COI itu pun dikirim ke FIFA sebagai bahan pertimbangan pembatalan sanksi. FIFA akhirnya mengabulkan permintaan India sekaligus menghapus sanksi pembekuan AIFF pada Jumat 26 Agustus waktu setempat. India pun kembali bisa tampil di ajang sepak bola internasional. Masalah tersebut berbeda dengan Indonesia yang pernah mendapatkan sanksi dari FIFA tepatnya pada 30 Mei 2015. Saat itu, alasan FIFA membekukan PSSI mirip seperti India, yakni karena intervensi pihak ketiga dalam hal ini pemerintah Indonesia melalui Kemenpora. FIFA menganggap Kemenpora ikut campur dalam urusan federasi sepak bola. Pada 1 Juni 2015 dibentuk tim transisi pembenahan tata kelola sepak bola Indonesia sebagai langkah awal. Namun, Kemenpora dan PSSI masih bersitegang hingga membawa perselisihan ke jalur hukum. Baru pada Desember 2015, tim ad hoc reformasi sepak bola dibentuk atas persetujuan FIFA. Kemudian pada Februari 2016, Presiden RI Joko Widodo bersama Wakil Presiden RI Yusuf Kala, Menpora Imam Nahrawi, dan Komite Ad Hoc Agung Gumelar lebih dulu mencabut pembekuan PSSI oleh pemerintah. Pada 3 Mei 2016, sebanyak 20 perwakilan pemilik suara PSSI mendatangi kantor PSSI menuntut digelar kongres luar biasa. Lalu pada 10 Mei, Kemenpora mencabut pembekuan PSSI. Akhirnya, Indonesia baru lepas dari sanksi pada 13 Mei 2016. Presiden FIFA, Gianni Infantino, menyatakan FIFA resmi mencabut sanksi sebelum Kongres FIFA di Mexico City.